Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, kemudian kepada para panitia yang dimana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mempresentasikan hasil karya yang proyek yang berjudul Roasting Coffee Community Foundation Link 35 IoT Monitoring. Sebelum untuk saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fikri Badroman dari Sekretariat Nasional Kuningan, dan juga teman-teman saya yang bernama Ahmad Istiawan. Tidak lupa kepada ibu pimpinan kami yang bernama Bapak Muhammad Binti Rahman SK. Di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek program yang sudah dibuat ini. Dan pada zaman sekarang ini banyak sekali para pelaku UMKM khususnya kedai kopi di wilayah Kabupaten Kuningan. Namun sangat disayangkan, mereka belum bisa melakukan proses roasting kopi itu secara mandiri dan juga secara individu. Hal tersebut dikarenakan harga yang cukup mahal untuk alat penyaring kopi yang berada di pasaran jual. Namun dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, itu telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari komunikasi hingga industri dan dari pendidikan hingga tak terkecuali di bidang elektronik dan seperti itu. Mulai dari pembuatan AI dan juga internet of things. Kemudian dari berdasarkan latar belakang tersebut, berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan suatu alat, suatu prototipe yang dimana dapat berfungsi secara otomatis dengan menggunakan sistem termonitoring kepada laptop dan juga smartphone. Dan dari prototipe ini diketahui dari mesin kopi dengan kopi berfungsi dengan dapat berfungsi dengan baik. Hal ini diketahui dari beberapa pengujian sistem yang telah kami lakukan dan juga sudah mendapatkan surat validasi layak pakai dari Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian di wilayah Kabupaten Kuningan. Dari latar belakang tersebut, para pelaku UMKM bisnis kopi tersebut masih menggunakan jasa kepada orang lain dengan tarif kurang lebih 25 hingga 30 ribu rupiah. Bisa kita lihat di sini ada beberapa perbedaan Bapak Ibu. Ada perbedaan dari bentuk gambar tersebut, yang dimana ada beberapa faktor dalam mempengaruhi hasil penyaringan kopi. Faktor yang pertama yaitu dari segi kematangan. Apakah kematangan ini dapat berjalan secara maksimal? Ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama dari suhu. Apakah suhu tersebut bisa dinaik turunnya stabil? Yang kemudian dari segi pengadukan. Apakah pengadukannya itu masih menggunakan tenaga tangan? Yang dimana kalau masih menggunakan tenaga tangan itu hasilnya kurang maksimal. Bisa kita lihat di sini ada yang dimana pada biji kopi tersebut kurang merata seperti itu. Untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, jelas di sini kami ingin mengembangkan dan membuat prototipe alat penyaring kopi yang digunakan laptop dan juga smartphone. Kemudian dengan hasil yang kopi yang berkualitas baik, namun dengan sistem penyaringannya yang pertama lebih modern, yang kedua lebih praktis, yang ketiga lebih ekonomis, yang terakhir itu lebih higienis seperti itu. Dan dalam pengerjaan tahap pertama yaitu pengumpulan data dan juga identifikasi suatu permasalahan, di mana kami mencari tahu informasi terkait UMKM setempat di wilayah Kabupaten Kuningan. Ternyata mereka belum bisa menggunakan proses roasting itu secara mandiri. Dan kemudian kami mencari solusi bagaimana jalan keluar daripada permasalahan tersebut. Kemudian di tahap kedua ada konsultasi ide dan juga desain alat, di mana kami konsultasikan ide dan juga desain yang sudah kami pikirkan sebelumnya. Bagaimana desainnya seperti apa, kemudian packagingnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian di tahap ketiga ada pembuatan alat dan juga uji coba trial. Di mana dalam pembuatan alat di sini saya dibantu oleh teman saya dan juga sesekali bertanya kepada beberapa bimbing kami seperti itu. Kemudian di tahap keempat baru evaluasi dan validasi alat, di mana kami mengevaluasi apakah prototipe ini dapat bekerja secara maksimal, dapat bekerja yang kami inginkan, dan juga kami memvalidasi, memastikan apakah prototipe ini bisa
bisa untuk kami pasangkan seperti itu apabila kalau produk ini sudah diperjualbelikan. Baru di tahap terakhir itu di finalisasi produk. Di mana pada tahap ini kami menguji cobakan prototipe yang sudah kami buat di beberapa tempat, mulai dari UMKM hingga di koperasi tersebut. Dan berikut merupakan desain dan juga skematik sistem. Untuk desain sendiri, kami memerlukan beberapa komponen. Ada relay, ada juga Arduino Nano, dan juga ada Link 32 sebagai platform sebagai bahannya. Kemudian untuk pada alat ini ada beberapa komponen yang paling penting. Ada yang paling bawah, ini blower yang bertujuan untuk mendorong angin. Ada juga elemen pemanas, heater, nah seperti itu. Kemudian untuk alat dan juga bahannya sudah kami cantumkan pada tabel berikut ini. Dan untuk spesifikasinya sendiri, alat yang kami buat ini menampung kapasitas biji kopi sebanyak 350 gram biji kopi dengan listrik maksimal 2000 watt. Kapasitas mesin slim panjang kali lebar kali tingginya 50 kali 25 kali 40 cm. Dan berikut ini merupakan software yang dimana kami menggunakan Arduino IDE sebagai pemrograman codingnya, kemudian Antares sebagai platform IoT, dan juga MIT Investor sebagai pembuatan aplikasi. Dimana kita install aplikasinya, pada aplikasi ini terdapat beberapa informasi mengenai suhu yang dihasilkan berapa, kemudian waktu yang dihasilkannya berapa menit, seperti itu. Dan berikut ini merupakan tampilan pada software laptop, di mana tampilan ini yang akan menjadi salah satu acuan untuk proses penyesuaian pada tahap selanjutnya. Di sini juga sama Bapak Ibu seperti itu, akan menampilkan beberapa informasi mengenai suhu yang dihasilkan berapa derajat Celcius dan juga waktu yang dihasilkannya pun berapa menit, seperti itu. Setelah itu kami melakukan pengujian sistem. Ada beberapa pengujian, diantaranya pengujian waktu sangrai, di mana kami uji cobakan dengan alat penyaring kopi yang dimana dijual di pasaran. Dengan aplikasinya itu mencapai angka 99,8%. Untuk tingkat errornya pun di angka 0,2%. Gitu. Setelah itu juga kami melakukan pengujian sensor suhu, di mana untuk pengujian sensor suhu kami uji cobakan dengan sensor termometer dan juga sensor termometer, yang dimana untuk tingkat akurasinya itu mencapai angka 99,5% dan untuk tingkat errornya mencapai angka. Dan kalau kita bandingkan, berikut merupakan harga alat penyaring kopi yang berada di pasaran jual. Itu bisa mencapai harga 100.000. Kalau kita bandingkan dengan produk yang sudah kami buat, produk ini lebih unggul, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang lebih unggul? Karena ada beberapa perbedaan, di antaranya kapasitas, dari segi kapasitas. Produk ini mampu menampung kapasitas 350 gram. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini hanya mampu menampung 220 gram saja. Dan berikut merupakan pengujian karya yang sudah kami buat. Saya melakukan pengujian di beberapa tempat, mulai dari UMKM, kemudian di lingkungan sekolah, uji cobakan, dan juga di koperasi UKM, perdagangan dan perindustrian di wilayah Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, jadi kami berharap dapat membantu UMKM kopi agar bisa lebih menghemat terhadap waktu dari penyampaian tersebut. Kemudian sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas rasa dan produktivitas UMKM, dan juga sebagai solusi alternatif alat dengan harga yang cukup terjangkau, dan juga untuk memanfaatkan adopsi teknologi dengan kemajuan dan pengetahuan di bidang elektronikanya, dan kita pun mengimplementasikan di bidang pertanian khususnya kopi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan berikut merupakan lampiran di mana ada tampilan aplikasi, ada juga grafik, ada juga MI Inspector sebagai pembuatan aplikasi, dan juga berbagai lampiran lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
sudah ibu. Jadi ada beberapa ketentuan seperti itu ya. Ada yang mulai dari warna yang white, ada dark, dan juga ada medium dan juga white. Nah, sudah. Terima kasih. Pertama selamat dulu kepada Fikri dan Amati. Apa bisa ada? Ada di belakang Pak. Oh, sana ya. Selamat sudah sampai ke Bapak Grand Final ya. Bagus sekali idenya. Dari saya mungkin pertanyaan singkat-singkat juga jawabannya ya. Ini sudah sempat diujikan nggak ke pelaku UMKM-nya? Sudah Pak, sudah. Ada berapa? Kebetulan kami dalam melakukan pengujian itu dalam waktu dalam waktu 3 bulan Pak. 3 bulan lamanya. 3 bulan. Jadi alat ini oke. Gimana responnya? Alhamdulillah respon mereka itu sangat positif Pak. Bahkan mereka menunggu-nunggu alat ini kapan sih buat dipasarkan. Nah seperti itu. Ya. Ada berapa UMKM yang di Kurang lebih 2. Ya. Ya, mungkin nanti kalau ingin lebih valid lagi, mungkin bisa ditambah lagi apa jumlah respondennya gitu ya, saya lakukan survei. Kemudian tadi saya lihat dari timeline-nya, SHBD sampai seterusnya itu berapa lama waktu itu? Kalau dari waktu kami dalam proses pengerjaan dari tahap awal hingga tahap akhir kurang lebih 2 minggu Pak. Itu cepat sekali ya. Iya 2 minggu. Terus dari sekian banyak komponen ini yang paling sulit yang mana yang didapatkan? Kalau yang paling sulit itu dari elemen pemanasnya Pak. Pemanasnya? Yang itu yang mana ya? Yang sebelah sini Pak. Karena di dalam ini ada elemen pemanas. Sulitnya karena apa? Karena sekarang itu agak susah ya Pak cari yang bentuknya ukuran kecil kayak gitu Pak. Itu beli jadi atau beli sendiri? Beli jadi. Ada jadi. Oh iya. Itu. Terus satu lagi mungkinnya untuk terhitung ya biaya operasionalnya gitu untuk mengoperasikan ini misalnya bisnis kopi harus mengeluarkan bisnis saya kan lumayan besar ya 2000 kan ya. Iya. Nah, udah terhitung belum? Kalau sudah terhitung mungkin Pak, kami belum melakukan proses lebih jauh lagi. Fikri sama Anwar jurusan Kebetulan jurusan teknik audio video di bidang robotika ya? Iya betul. Kelas TV kelas 12, kalau Anu itu baru kelas 10. Kelas 10, oh ya. Selamat, bagus sekali ini bisa dilanjutkan lagi mungkin kalau misalnya kalau lulus maupun nanti bisa diteruskan sama adik di kelasnya. Iya. Sama tahun ini, saya mungkin cukup dulu. Silakan. Terima kasih Mas Bura. Ya, selamat juga buat SMK Karya Nasional Mas Fikri dan saya kira cara presentasinya bagus sekali ya. Nanti saya biasa mengikuti menjadi juri juga di lomba pitching startup. Kalian juga boleh bersaing dengan mereka itu. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai TKT atau TKT tingkat kesiapan teknologi. Kalau 0 itu yang belum siap, 10 itu udah barang siap dijual sudah sangat major gitu. Kalau ini kira-kira ada di yang mana? 1 sampai 10. 1 sampai 10 kalau bahannya mungkin kami menjawabnya di level 7 mungkin. 7 ya. Karena kami juga harus memikirkan, harus dihakikan seperti itu. Iya. Oke. Mungkin satu lagi, pernah nggak membandingkan dengan produk yang ada di market? Kira-kira kelebihan kekurangan. Ya itu tadi Pak. Untuk kemudian sendiri, produk ini lebih unggul dari segi waktu Pak. Waktunya lebih efisien, lebih cepat, kemudian hasil kopi yang dihasilkan pun lebih baik seperti itu Pak. Kemudian bisa kita lihat lagi dari sisi harga. Harganya itu jauh lebih mahal kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kan kayaknya cuma baru 350 ya. Betul. Nah, berarti sebetulnya produk teman-teman ini dasarnya untuk yang slow cafe. Betul. Nah, Betul. benar ya, Iya, slow betul. cafe lebih kematangannya bisa dijaga gitu ya, Betul. sesuai dengan profiling yang dibutuhkan. Betul. Dan memang yang benar yang slow cafe di bawah gitu ya. Iya, betul. Udah kena, jadi profiling calon pelanggannya sudah jelas ya. Betul.
kalau air itu sudah minimal komponennya bulan kami ada connectivity, device, network, dan aplikasi. Iya betul. Kalau ini saya belum lihat yang di sisi networknya. Bapak dan Ibu yang jadi ada ngomong. Bapak mau pilih yang bubuk atau yang versi biji? Bubuk.